Iya bang. Lu kagak capek bang, ngibing mulu lagi puasa. Jangan lu kagak puasa lagi bang. Ada bu. Oh. Halo CS-CSku, berjumpa kembali dengan manusia Madesu di Easy Film. Tetap menggunakan media sosial dengan baik ya, dan jangan terkecoh sama orang yang mencoba menebar kebencian kepada agama tertentu. Kita sudah cukup lelah menghadapi COVID-19, kabar korupsi bantuan sosial, dan beberapa berita yang tak memberi satupun informasi yang membuat kita tenang di bulan penuh hikmah ini. Oke, kembali ke topik. Film absurd kali ini menceritakan 3 orang cacat yang membentuk sebuah band. Mereka mendatangi penulis terkenal untuk menjadikan sebagai drummer di band mereka. Film ini syarat kekerasan dan endingnya sangat anjingan pisan pokoknya malah. CS-CSku, sebelum kita mulai seperti biasa kita intro dulu guys. Sebat. Yo, welcome to my channel, bro. Scene dibuka oleh seorang bernama Dries Van Hagen, seorang penulis terkenal dan kaya raya. Di sana ia menceritakan bahwa ada 3 orang mendatanginya dan meminta Dries untuk menjadi drummer di band mereka. Dries kemudian menceritakan satu persatu orang yang akan satu band dengannya. Seperti Con the Gator, ia adalah seorang vokalis dan seorang bonehead yang psikopat. Ia tak suka wanita malam dan memiliki cacat lidah alias palelol siga aing lamun geus ngadados. Berikutnya Jan Verbeek, seorang basis. Ia memiliki cacat tangan dan tak bisa diluruskan, tetapi masih bisa bermain bass. Konon tangannya seperti itu karena saat ngociks, ketahuan ibunya. Oh iya, dia juga seorang gay dan masih tinggal bersama orang tuanya. Yang terakhir bernama Ivan, seorang gitaris, yang memiliki gangguan telinga alias budeg sebelah. Ivan sudah menikah dengan seorang istri pecandu dan Ivan seorang penganggur. Die kerels stonden voor de deuren. Ik heb ze hun binnengelaten. Het is gewoon een bende losers. Gehandicapt. Setelah mereka berunding, Dries meminta waktu atas keputusannya menjadi drummer di band mereka. Malam harinya ia berdiskusi dengan istrinya. Saat istrinya bertanya kepadanya mengapa ia mau bermain band bersama mereka, Dries pun menjawab bahwa ia sudah bosan dengan kehidupan yang penuh dengan kepalsuan, ketidaksetiaan, kehidupan yang membosankan. Ia ingin berada di kehidupan mereka, dan ia akan buatkan buku pengalamannya selama bersama mereka. Saat itu tiba-tiba ia dihubungi oleh Con, seorang vokalis, dan Con memohon kepada Dries agar ia bisa menjadi drummernya, untuk satu kali tampil saja. Setelah Dries mengiyakan ajakan Con juga memberitahukan nama bandnya, yaitu The Feminists. Kalau di film ini, Con mengatakan jika mereka bertiga yang cacat tak ubahnya seperti perempuan yang lemah. Sementara feminis sendiri adalah sebuah ideologi dan gerakan sosial untuk mencapai kesetaraan hak perempuan dalam berbagai hal. Keesokan paginya, Dries menemui Jan, seorang basis. Di sana ia dikenalkan kepada ibunya. Dries yang membutuhkan materi untuk bukunya, ia banyak bertanya kepada Jan mengenai keluarganya. Jan kemudian membawa Dries ke tempat ia berlatih bass. Di sana Jan menunjukkan bahwa ia masih bisa bermain bass meski tangannya tak bisa dibengkokkan. Saat Dries bertanya mengenai wig ibunya, ia diusir karena ibunya tak suka ketika ditanyai wignya. Saat di luar, Dries menanyakan ayahnya. Dan Jan menjawab jika ayahnya mengalami gangguan jiwa. Setelah itu, mereka pun menemui Con dan Ivan untuk berlatih musik di rumah Jan. Setelah sampai, mereka pun terlihat mempersiapkan alat-alat dan berlatih di sana. Scene lalu berpindah ke Jan yang sedang mengurusi ayahnya. Di sana Dries kembali bertanya mengenai ayahnya. Dries berkata mengapa ayahnya tidak dibawa ke rumah sakit saja. Lalu Jan berkata jujur jika semua itu atas kemauan ibunya, karena sebenarnya ayahnya tidak sakit.
Kembali ke mereka berlatih, terlihat mereka sedang berdebat mengenai judul albumnya bernama Mongoloid. Setelah itu, masih di rumah Jan, terlihat Kon sedang wiciu-wiciu dengan ibunya Jan, yang langsung diketahui oleh Jan sendiri. Saat mereka kembali berlatih, mereka didatangi Jimmy, pasangan gay Jan. Dries yang tak suka karena mereka berciuman saat berlatih, mengusir Jimmy dari tempat itu. Malam harinya, karena Dries masih membutuhkan materi untuk bukunya, ia datang ke rumah Ivan. Di rumah Ivan terlihat sangat berantakan. Istrinya yang seorang pecandu narkoboy jarang sekali membersihkan rumahnya dan mengurus anaknya yang masih bayi. Setelah itu, Dries pun kembali ke apartemennya. Saat tiba di apartemen, istrinya sedang bersama seorang wanita bernama Christine. Kemudian malam itu mereka bertiga pun melakukan wiciu-wiciu threesome. Keesokan paginya saat istri Dries pergi bekerja, ia dihubungi oleh Christine. Di sana Christine berkata jika ia membutuhkan bantuan Dries untuk membuatkan skripsi yang ia beri judul Duka Cita Kolektif, yang mengangkat tentang kematian Raja Baudouin, raja kelima di Belgia yang telah wafat. Menurut Dries, jika wafatnya Raja kelima Baudouin bukanlah menjadi sebagai duka kolektif, melainkan kaget kolektif. Karena setelah kematiannya, dipastikan semua harga di Belgia akan melambung tinggi. Tetapi Christine tetap ingin kisah kematian Raja kelima itu menjadi materi skripsinya. Keesokan harinya ia menemui Kon untuk mengajaknya latihan. Saat tiba di rumah Jan, Ivan memberitahukan bahwa akan ada acara kompetisi musik. Lalu Ivan juga mengatakan jika Harimulis, seorang vokalis di band dulunya, melarang Ivan untuk membawakan lagu Deep Fish miliknya karena Harimulis akan tampil di acara itu juga. Mendengar itu, Dries pun yang kenal dengan Harimulis langsung mendatanginya. Setibanya di sana, Dries yang seorang penulis dan mudah membuat lirik, ia pun menulis lirik di depan Harimulis, lalu memberikannya agar Dries dan kawan-kawan diperbolehkan membawakan lagu Deep Fish miliknya. Setelah membaca tulisan Dries, Harimulis mengatakan bahwa liriknya sangat jenius, dan saat itu juga lagu Deep Fish diberikan kepada Dries. Di tempat lain kita diperlihatkan Kon yang sedang depresi. Ia di sana terlihat tertidur di kamar mandi penuh darah. Kembali ke Dries yang sedang mendatangi rumah Jan. Di sana ia dikenalkan kepada Dorian yang akan menjadi krunya nanti. Dan tiba-tiba Ivan datang dan meminta Dries untuk segera menemui Kon, karena selama ini ia tak pernah terlihat. Setibanya di rumah, ia melihat banyak darah. Di sana ia bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Kon pun menjawab jika ia telah menghabisi wanita malam. Singkat cerita, Dries meminta Kon untuk kumpul dan kembali berlatih. Keesokan harinya terlihat mereka sedang membahas tentang kematian rajanya. Lalu Ibu Jan memberitahukan kalau anak Ivan telah meninggal. Dries pun langsung menemui Ivan. Di sana Ivan bercerita jika istrinya tak mau bertanggung jawab atas kematian anaknya dan memilih pergi ke rumahnya. Ivan pun saat itu langsung ditenangkan oleh Dries. Beberapa hari kemudian, Ivan malah mendatangi istrinya dan mengamuk akan membunuh istrinya. Namun istrinya selamat dari percobaan pembunuhan itu. Dan Ivan lalu terlihat dibawa ke rumah sakit jiwa. Mendengar itu, para personil yang harus tetap berlatih karena sebentar lagi akan tampil meminta Dorian untuk menjadi gitarisnya. Di sana Kon berkata jika masuk personil mereka harus dengan syarat, yaitu cacat. Kemudian Dorian menunjukkan tubuh yang cacat itu dari hasil korban eksperimen. Allernieuwste technieken uitgeprobeerd. Maar in tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten, had dat bij Ivan wel. Setelah selesai, di sana Dries terlihat mendatangi rumah sakit jiwa untuk menemui Ivan. Ivan yang masih sangat depresi atas kematian anaknya mengamuk di sana. Keesokan harinya terlihat Jan sedang bersama ayahnya. Ia menceritakan kepada ayahnya bahwa ia seorang homo. Ayahnya yang saat itu terikat dan tak bisa apa-apa, hanya dia mendengarnya. Di tempat lain, Dries mulai menulis untuk bukunya.
Kembali ke rumah Jan, di sana Jimmy menunjukkan flyer acara musik yang akan dihadiri oleh mereka. Saat itu Dries lagi-lagi bertanya kepada Jan tentang ayahnya. Namun Jan yang tak mau membahas itu terlihat sangat marah. Setelah itu Dries pun pergi dari tempat itu. Dan saat menuju motornya, ia dihampiri oleh ibunya Jan. Dan ibu Jan berkata jangan pernah membahas soal suaminya. Beberapa minggu kemudian, ia bersama istrinya terlihat mendatangi acara untuk tampil. Di sana juga terlihat Ivan yang sudah keluar dari rumah sakit jiwa. Saat Dries bertemu Kon dan kawan-kawan, Dries pun bertanya soal kehadiran ibu Jan. Di sana lalu Jan mengatakan jika ibunya kini menjadi manajer The Feminist. Malam itu Harry Mulisch pun tampil yang pertama. Lalu dilanjutkan oleh beberapa band lainnya. Kemudian tibalah The Feminist tampil, yang membuat para penonton sangat kagum melihat penampilan mereka saat itu. Di sana juga terlihat para panitia sedang berdiskusi tentang siapa pemenangnya. Dan saat itu juga diumumkan jika The Feminist lah yang menjadi pemenangnya. Karena Harry Mulisch dan beberapa band lain kecewa, acara itu pun menjadi sangat chaos. Singkat cerita, Dries dihubungi oleh Jan untuk berkumpul. Saat di sana, Jan mengumumkan jika Dries sudah dikeluarkan dari band dan Jimmy menjadi drummer barunya. Vokalisnya juga sudah diganti dan mereka merubah semua konsep dan lirik musik The Feminist. Dries yang marah dan merasa jika drum itu miliknya, ia pun langsung menghancurkannya dan segera pergi dari tempat itu. Draag de broeken, dat wist ik niet. En later op de avond hoorde hij de single 4 toe door zijn vrouw was verloren. Sore harinya Dries mendengar jika lagu Harry Mulisch yang ia tulis menjadi hits di radio. Kemudian malam harinya, Dries mendatangi rumah Kon. Saat tiba di sana, ia kembali melihat darah yang sepertinya Kon telah kembali menghabisi wanita malam. Lalu Dries mengajak Kon untuk membantunya membebaskan ayah Jan yang selama ini dikurung dan diikat oleh Jan. Kemudian kita diperlihatkan saat The Feminist tampil dengan konsep dan personil baru. Kembali ke Dries dan Kon yang sudah tiba di rumah Jan, mereka langsung membebaskan ayahnya. Setelah itu Dries malah menusuk Kon karena Dries tak ingin lagi ada korban wanita malam yang dihabisi oleh Kon. Saat Jan dan kawan-kawan pulang, ayahnya yang sudah terbebas terlihat memegang pistol dan menembaki mereka semua. Namun Jan berhasil lolos dan berhasil menghabisi ayahnya. Lalu film pun, motor koplok. Selesai, tah motor deui. Film Belgia absurd dan syarat kekerasan ini banyak dikecam karena menyinggung anak-anak, orang tua, wanita, dan kaum gay. Sementara ada juga yang berpendapat jika sang penulis Herman Brusselman sedang menyinggung secara vulgar kemerosotan skena punk di Belgia. Tetapi apapun itu, semoga film ini bisa menghibur CS-CSku yang lagi puasa ya. Oke. Sehat selalu CS-CSku. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye.